Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayang Allah masih mempertemukan kita pada pertemuan hari ini. Ini merupakan materi terakhir untuk kelas 11 di semester genap ini karena berhubung insyaallah akan berangkat ke dunia usaha dan dunia industri di PSG dalam rangka pendidikan sistem ganda, magang di tempat-tempat di dunia usaha dan industri. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik para siswa sekalian, kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungoro kita lanjutkan di bab 2, materi terakhir pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah MKCHM. Setelah yang lalu kita sudah masuk di sistematika perumusan MKCHM di kelompok 2. Hari ini kita masuk di kelompok ketiga. Kalau kelompok 2 kemarin materinya itu mengandung ideologi paham agama yang ada di Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pada kelompok ketiga ini ya Muhammadiyah adalah mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam bermasyarakat dan bernegara yang termuat dalam poin kelima ini. Di poin kelima ini bunyinya yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia yang telah mendapat kurnia Allah berupa tanah air yang begitu kaya, ya, begitu kayanya dari Sabang sampai Merauke, minyak ada, batu bara ada, minyak kelapa sawitnya banyak, hutangnya luas, airnya, garamnya dan lain sebagainya itu sangat luar biasa banyaknya. Sehingga kita patut bersyukur. Muhammadiyah mengajak masyarakat Indonesia untuk mensyukuri dan mempergunakan kekayaan tersebut untuk negara yang adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bangsa suatu negara yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fungsi dan misi di Muhammadiyah kelompok ketiga yang mengajak kepada kita semua mensyukuri apa yang dikaruniakan kepada tanah air kita Indonesia untuk kita selanjutnya gunakan untuk kebanyak-banyaknya untuk kemakmuran bangsa dan negara. Di bagian B yang terakhir yaitu memahami MKCHM. Dalam memahami MKCHM ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah ideologi. Jadi ideologi di Muhammadiyah itu apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah Rasulullah SAW, itulah ideologi Muhammadiyah. Disatukan, dibentuklah sebuah keyakinan dan dijadikan sebuah cita-cita hidup dalam persyarikatan Muhammadiyah. Apa yang ada di dalam Al-Quran Sunnah dijadikan sebuah keyakinan oleh kitab di Muhammadiyah, dan selanjutnya apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan cita-cita, itu pun menjadi cita-cita hidup kita di persyarikatan Muhammadiyah. Yang kedua adalah paham agama. Jadi paham agama adalah paham Islam. Jadi paham agama yang ada di dalam Muhammadiyah adalah paham Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain ideologi dan paham agama, yang ketiga ini adalah ijtihad, yakni suatu paham pemikiran, mengerahkan segala kemampuan berpikir kita tentang suatu hukum agama yang terjadi perubahan, suatu perkara yang telah terjadi dan diperlukan pengetahuan untuk mengetahui hukumnya yang pasti karena akan diamalkan. Jadi ijtihad ini biasanya dilakukan oleh para orang-orang yang ahli tentang hukum agama. Ijtihad ini dilaksanakan kalau kita ustaz-ustaz, para ulama-ulama, kiai-kiai, mereka mengumpulkan berbagai dalil-dalil Quran, dari sunnah, hadis Rasulullah SAW tentang suatu pokok perkara, lalu dijtihadkan. Menjtihadkan maksudnya nih, yang mana yang paling mendekati dari sumber hukum itu, itulah yang kita ambil. Yang terakhir adalah kesatuan ajaran. Nah, kesatuan ajaran segala yang diajarkan dalam persyarikatan Muhammadiyah sumbernya itu satu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada ajaran yang menyimpan di Muhammadiyah karena kita semua ambil berdasarkan dalil-dalil nas-nas yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Inilah materi terakhir
untuk kita secara singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.